kembali tentang produk yang bisa dibilang modelnya masih eksis ya hingga tahun 2022. Terkadang kalau orang minta yang pelatuk itu biasanya jarang minta yang ada preloading, yang ada magazen. Ingin minta yang dibuatkan yang bener-bener minta pelatuk yang ori, sebagaimana yang umum mungkin mengingatkan waktu pada masa mudanya atau masa kecilnya dan pernah main juga ke Bandung. Nah seperti ini modelnya gitu, kurang lebih seperti ini, dimana ciri khas produk zaman dulu itu selalu ada tulisan-tulisan yang diketok. Oke, jelasin dulu di sini. Nah di sini ada tulisan RD Super kaliber 177. Nah, terus juga ya kalau di sini opsional ya, tambahan untuk popor yang ada plat emblem gambar kudanya di sini. Ini opsional. Gitu. Terus kalau misalkan ngejelasin seperti begini, tuh kan, lagian juga ini fitur boxnya untuk yang tipe ini tidak bisa menggunakan tipe teleskop karena model kerannya ke atas masukin peluru gitu. Nah seperti itu. Nah jadi untuk yang tipe begini tidak dapat menggunakan sistem teleskop, beda sama yang video saya waktu sebelumnya. Nah seperti itu. Nah baik, apa sih yang membuat perbedaan? Tabungnya beda karena di sini menggunakan tipe konstruksi yang sudah dimodernisasi menggunakan pentil PCP bahan nilon, bukan sistem karet kendali. Baik, kita langsung aja uji coba pada saat pompanya dan bagaimana sih impresi powernya. Nah, kalau di sini menggunakan untuk tipe pisirnya tipe patri ya, jadi tidak bisa dilepas pasang, sudah menempel menyatu dengan larasnya, sama juga dengan halnya pisir depan, tidak bisa dilepas. Nah seperti ini, tidak dapat bisa dilepas ya, ini di patri. Nah metodenya. Nah terus yang ngebedain apanya? Nah yang pertama kan saya mau ngejelasin tabungnya. Oke, kita coba dari segi ciri hal pompanya itu seperti apa sih. Ini emang lebih padat. 2, 3, 4, 5, 6 juga udah cukup lah gitu, nggak usah banyak-banyak. 5, 6 aja ya. Nah seperti itu, daripada kita ngompa banyak-banyak mending sedikit langsung berat, udah cukup gitu. Nah ini ya peluru kepalanya ini di depan, masukin. Ini jelek ya pelurunya, jangan dipakai, keinjak mungkin. Nah ganti ya sama yang ini. Nah ini lurus masuk, pastikan ini sampai benar-benar masuk gitu ya. Tutup. Nah seperti itu, ini mode safety, mode lock. Oke, kita coba langsung. Nah kalau pisir ini enaknya sih udah ada pelindungnya ya, jadi nggak ribet. Nah seperti itu. Emang untuk impresi powernya lebih padat gitu sama konstruksi yang tipe tabung lama. Nah baik, kita langsung unboxing aja bagaimana sih isi dalemannya. Takutnya modelnya kan ini biasa-biasa aja, tapi kok bisa berbeda gitu dengan yang dijual di pasaran. Apa sih yang ngebedain tipe RD Super ini gitu. Nah di sini saya akan melakukan sedikit lah bedah dalemannya. Seperti apa sih, kok modelnya biasa aja, banyak seperti orang yang jual di pasaran pada umumnya, tapi harganya sedikit berbeda daripada senapan yang pada umumnya. Bahkan yang di online pun ini sangat berbeda. Apa sih dalemannya, bagaimana sih gitu. Toh saya ngompa 5-6 pompa padat banget. Biasanya kalau untuk tipe senapan yang seperti cap kuda begini itu biasanya harus sampai 10 kali pompa baru bisa menyetarakan dengan yang 6 kali pompa barusan gitu. Ini kok bisa kencang gitu. Oke, kita langsung aja bedah seperti apa sih dalemannya. Yang pertama, jadi jangan lupa ya. Nah ini pastikan giginya gigi 1 dulu, dan stangnya harus dilepas. Jangan posisi buka baut ini lagi nempel, baik yang itu stangnya popor kayu atau yang besi gagangnya. Nah ini dibuka seperti ini, nanti udah pada tahu lah. Nah ini dibuka seperti apa sih dalemannya gitu kan. Nah kita uji cobalah sekilas. Nah, ini
lepas ya bautnya. Nah, dan pastikan ketika ini lagi dilepas, ini kan masuk gigi mode safety ya, mode lock, jangan dipencet-pencet, jangan dimainin, karena kalau dimainin dikhawatirkan pernya nanti akan lompat berikut pasok pakunya. Itu bahayanya bisa kena mata atau kena jidat juga kan, lumayan nih gitu. Dan lebih ribetnya lagi, ini harus dilepas dulu bautnya, pen-pen yang dikeluarin dulu sampai bisa masukin lagi ke seperti semula. Nah gitu, jadi harus lebih hati-hati lah kalau untuk operasi ini. Cukup di gigi satu seperti ini, jangan dimain-mainin. Mungkin kan karena kadang-kadang saya suka ngirimin yang kedepannya itu senapannya itu saya bagi dua, nah seperti ini gitu, ini udah dibungkus, ini udah dibungkus. Nah orangnya belum juga kepasang udah dimain-mainin, dikhawatirkan kalau dimain-mainin nanti malah lompat seper dalamannya ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita amankan dulu udah. Nah, bisa dilihat ini seperti ini dalamannya, cukup rapih ya. Nah kayak gitu. Nah ini cukup 2 baut dilepas dulu ibaratnya. Nah ini kita buka sedikit sih kalau untuk merawat yang tipe manual, tidak banyak ini itunya, bautnya juga masih baut minus jadi gampang. Oh sama aja ya Kang. Iya, kalau untuk dasar-dasar yang bagian atasnya ini memang sama, tidak jauh berbeda pada senapan tipe Bandung Lantuk pada umumnya. Kita ingin ngelihat dalaman tabungnya kan ya, jadi kita ikutin aja seperti apa sih. Takutnya bikin orang yang sering nonton kadang-kadang kok senapan yang dijual Kang Ade sedikit lebih mahal, apa sih yang ngebedain. Nah seperti ini ya dilepas. Nah ini selangnya amankan terlebih dahulu. Nah ini ya, siapkan tang untuk nyapit. Ini kayaknya udah pada ngerti lah ya. Nah ini lepasin. Nah taruh aja. Ini kalau misalkan hilang, pakai selang ukuran 6 mili bahan PVC gitu ya. Banyak di toko besi juga. Nah untuk lepas ini gimana Kang? Apakah saya langsung digini bisa lepas? Digini langsung lepas? Enggak. Tapi ini kok nggak ada bautnya. Ini udah dilepas sama saya. Ini juga udah dilepas, terus apa yang ngebedainnya gitu kan? Ini kita putar. Nah pastikan angin ya yang di dalam ini dibuang terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Nah gitu. Kalau udah digini-gini udah nggak ada angin. Artinya kalau tipe pelaku kan ventilnya udah nolol, jadi gampang lah ya. Nah di sini udah ada dudukan lubang ya. Nah, gunakan mau pakai paku atau besi yang seukuran di sini agak ngepas. Kalau di sini saya pakai solusinya pakai kunci L, tapi kalau nggak ada pakai yang lain juga bisa. Putar berlawanan jarum jam. Nah gitu ya, puterin. Ini udah saya bikin jadi supaya aman. Tuh, bedanya ini di drat. Jadi rada lebih awet dan tidak mudah selek. Kalau di kompa mau sampai 20 kali pun itu bagi yang kuat pompa nggak ada masalah sebetulnya. Bagi yang fanatik uklik mungkin lebih mengerti konstruksi yang sebelumnya melawan konstruksi yang ini bagaimana sih. Nah jadi tabungnya di dalamnya ini sebetulnya panjang, ini sampai segini. Nah sampai segini si panjang tabungnya di dalamnya, tapi yang ini jangan dipukul. Jangan dipukul ya. Untuk yang bagian yang dalamannya ini bisa pakai flash sebentar. Nah kayak gini. Nah ini dimasukin, nanti ini nahan seperti ini. Nah tujuannya ini ketika ngompa ini lebih ringan gitu. Dan enaknya kalau pakai oli mesin yang bersih tuh, dia bersih ke senapannya, nggak kucel, nggak kotor gitu kan. Nah kayak gini. Dan ini dalamnya nah bisa disorot ya dalamnya ini seperti apa gitu. Tabungnya sebagian di dalamnya kelihatan ada ya. Nah, kelihatan ada besi di dalamnya. Nah itu jangan dipukul. Untuk yang bagian dalamnya jangan dipukul, jangan dipaksa keluar karena tabung sebagiannya di sini dipatri. Nah gitu aja. Makanya konstruksinya lebih padat gitu. Dan ini saya yakin lebih awet karena menggunakan pentil PCP atau yang setara bahan nilon. Nah seperti ini. Ya mungkin sudah cukup jelas. Ya nanti kita langsung aja coba terapin pasangnya ya. Nah
Nah, ini kita masukin dulu terlebih dahulu seperti ini. Nah, slung. Nah, pastiin udah masuk. Nah gitu, udah masuk ya. Nah gitu. Nah ini sebetulnya ini ada dalamnya, ada besinya nih, besi dudukannya. Gak usah dilepas-lepas ya, gak usah diganggu gugat. Yang penting ini tujuannya ngeplak buat ngeganjal yang per depannya itu. Nah seperti ini. Nah masukin seperti ini, udah gitu aja. Nah terus ini ada dratnya. Pastiin ketika pemasangan ini harus lurus, harus nyepan gitu. Jangan miring-miring, nanti drat ininya rusak. Dan harus servis besarnya gara-gara ininya selek gitu. Jadi harus hati-hati, penuh dengan konsentrasi juga. Kalau bisa jangan lagi pas rusuh ya, harus agak sekurang-kurangnya nyantai lah gitu. Nah, ini masukin plus. Nah gitu. Nah gitu, cari dratnya di mana. Nah gitu, licin. Bentar ya, ini set. Nah tuh, nah pastikan lurus dulu, jangan miring-miring. Nah gitu, udah masuk. Putar. Kalau putar agak licin karena memang space-nya agak sedikit, boleh pakai dibantu sama kunci L. Nah seperti ini, puterin aja gitu, set. Nah kalau ada paku, mau pakai kawat baja apapun bisa jadi. Nah seperti ini. Nah, pastiin lagi lubang ketemu lubangnya ini sudah lurus, set. Nah gitu. Nah ini udah lurus nih. Pastiin lagi selubang-lubangnya diperhatikan, jangan sampai ada kotorannya kayak gini, kita bersihkan dulu. Harus apik lah intinya kalau sama barang senapan ya, jangan jorok gitu. Nah kayak gitu. Nah ini pastiin dulu udah lurus gitu kan. Oh ini udah ya Kang Aldi, udah lurus, oke. Terus nyobanya gimana? Kalau ini udah masuk nih, udah lurus juga, udah enak juga kan. Nah tinggal kita coba ini. Nah ini udah langsung mau Pak, anti bocor gitu. Nah cara ngetesnya boleh pakai gagang ini, boleh mau pakai palu yang lunak-lunak. Kalau bisa jangan yang bagian runcing-runcingnya, gini aja. Nih kalau nggak percaya saya coba ya kesini. Nah kayak gitu tesnya, gampang kan? Emang ini karena gagangnya besi agak licin ya, jadi memang harus ya kalau bisa dilap dulu seperti ini. Nah gitu. Nah gitu udah masuk 4 pompa lah cukup. Nah gitu aja. Coba lagi, kalau ada mau pakai palu boleh, mau pakai gagang ini boleh. Nah udah nggak bocor. Seperti itu, mudah perawatannya, aman dibawa juga kalau lagi di persawahan, perkebunan itu jauh lebih aman. Pasang ya sinyalnya. Seperti itu. Sekarang kita pasang si larasnya. Kasihlah kita pasang ya. Pastiin lagi ya, kayak gini-gini sih udah pada ngerti lah orang-orang juga cara masangnya. Oh ini lubang selang di sini, ini kayak gitu ya, itu kan ada lubangnya. Nah kayak gitu, jadi enak gitu ngebongkar pasangnya, nggak banyak nano gitu istilahnya. Nah untuk baut-bautnya ini kan kebetulan ada 3 baut yang sama, jadi bebas mau di atas boleh, mau di bawah boleh, sesuka hati aja. Ini enaknya kalau pakai baut istilahnya nggak rewel gitu, jadi dia misalkan andai kata lewat pas ya lubangnya memang agak susah. Nah, ini kita bantu pakai obeng. Nah masuk kan, kencengin. Kayak gitu aja. Nah, ini tinggal masukin lagi sebautnya. Gampang kan merawatnya juga, cuma berapa baut, 3 baut saja gitu. Jadi enaknya kelebihannya
tidak perlu menggunakan kunci L yang beribet, mudah untuk dibawa kemana-mana. Perawatan andai kata dadakan pun juga bisa dengan mudah diatasi juga gitu kan. Jadi nggak ribet gitu. Nah gitu, kencang, satu lagi, set. Nah nah gitu, udah beres. Nah pastikan lagi ini dibuka dulu kalau mau masangin kopornya, terus pasang ya. Nah kayak gini, gitu aja. Jadi nggak banyak drama, senapannya juga nyaman. Ya perawatlah seperti kamu merawat dirimu sendiri kalau untuk senapan. Nah itu, asalkan ada baut. Oh ini belum kelihatan nih bautnya. Oke, kita majuin lagi. Ya, yang gini-gini sih sebetulnya nggak usah dijelasin ya masang popor seperti apa, tapi ya udahlah, kadung istilahnya. Nah kayak gini ada nolol sedikit aja, baru kita akur-akurin, pas-pasin. Nah seperti ini, set. Nah ini pastikan lagi pada saat pemasangannya dia lurus gitu. Tinggal cari-cari. Jadi kalau misalkan dia masih miring-miring atau gimana, itu jangan dipaksain. Nah ini udah mau masuk tuh, tinggal cari, pastiin lagi ini lurus enggak, oh ini kurang kesini, tarik, set, ini agak dibet, tarik sedikit. Nah akurin. Nah gitu. Tuh, tetap lurus ya hasilnya ya. Nah kayak gitu. Nah, udah beres, cuma gitu aja konstruksinya. Nah jadi seperti itu ya, yang bagi yang mungkin nonton YouTube saya saat ini, kadang-kadang orang suka menyepelein, kan saya bisa dapat senapan yang ini harganya sekian, saya bisa dapat harganya sekian. Udah gitu kalau kita ngeliat model luarnya kan ini biasa aja gitu masalahnya, ya kan, sangat biasa aja, nggak ada istimewanya gitu. Tapi oh ini bisa sampai mahal misalkan andai kata harganya, karena hargai dulu konstruksinya seperti apa, pelajari dulu, terus bagaimana cara membongkarnya yang baik dan benar gitu. Jadi jangan langsung kayak tadi, kalau nggak ngerti kenapa ada lubang di dalamnya, itu buat muterin gitu kan, mau pakai paku, mau pakai pen, mau pakai pasek kawat baja, mau pakai apa juga itu bisa gitu. Ya sebetulnya ini ditujukan untuk orang-orang yang masih ingin melestarikan si senapan ukliknya itu sendiri seperti apa gitu kan. Nah jadi jangan dianggap sepele suatu pekerjaan, karena mungkin ya pekerjaan itu pasti ada maknanya dan pasti ingin dihargai juga kan. Nah kesalahan bangsa kita itu belum apa-apa, ini biasa aja, ini bagaimana. Atau kalau memang biasa aja, nggak mungkin saya ngompa 5-6 juga, itu udah berat. Nah seperti itu. Terus ada juga yang nanyain juga, Kang saya ingin bikin boxnya aja bisa nggak, misalkan. Jawabannya bisa gitu, tapi bikin box di sini harus dibawa sama senapan yang Anda punya gitu. Karena apa? Sistem metode boxnya ini adalah di patri, tidak dibaut, jadi laras nyatu sama si box rumahnya. Kang saya punya yang beginian, waktu dulu saya di pemberian almarhum atau bagaimana gitu kan. Nah ini bisa dibenerin gak? Yang ini saya patah, misalkan bagian keramnya, engselnya ini patah, bisa. Tetap jawabannya harus dibawa satu unit senapannya aja, atau minimal kalau boxnya atau kerannya doang yang potong, yang patah, itu minimal bawa bagian atasnya aja gitu. Tapi kalau mau sekalian diservis sama bagian bawahnya, ya mungkin bawa aja sekalian, rugi-rugi ongkos satu kali tapi beres. Tapi tetap yang namanya nyervis, ganti laras, segala macam, coba Anda hitung dulu berapa biaya-biaya yang harus Anda keluarkan. Apakah mending beli aja satu set unit kayak begini yang nggak perlu pakai ribet dan segala banyak drama segala macam gitu kan. Nah gitu. Nah jadi mungkin penjelasan saya di malam ini mungkin cukup singkat, bagaimana cara bongkarnya, bagaimana mungkin cara ngerawatnya, apa yang membuat perbedaan senapan pelatuk walaupun modelnya biasa tapi dia bisa lebih cepat. Nah seperti itu gitu jawabannya. Jadi
lihat dulu dan telisik dulu apa sih yang mengakibatkan perbedaan dari segi harganya atau bagaimananya, dan ini adalah konstruksi tipe tabung nomor 2 yang baru gitu, bukan tipe tabung lama. Kalau tabung lama saya ngompa mungkin sampai 15 kali pompa juga saya masih kuat gitu, tapi kalau ini cukup 5 sampai 6 kali pompa pun sudah cukup ya, karena memang udah malam juga, cuaca di Bandung juga gerimis ya, sehingga memang nggak bisa istilahnya untuk pengetesan lebih lanjut ya. Mungkin untuk yang pesan ini orang yang pesan adalah orang Lubuk Linggau ya, terima kasih gitu ya untuk kesekian kalinya masih percaya sama produk daripada RD gitu. Saya sangat appreciate juga kepada sampean gitu yang ada di daerahnya di Lubuk Linggau. Semoga senapan ini bisa cocok juga gitu di sana dan siap untuk dipakai. Terima kasih. Ya mungkin mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.